Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Irma di channel Irma Tri Austurina. Kali ini saya akan membuat topi rajut bermotifkan pita seperti ini ya. Ini bahan-bahannya, saya menggunakan benang polyester 200 gram masing-masingnya ya. Ini yang satu benang sembur untuk varian bagian luar topinya. Saya menggunakan hakpen nomor 4. Selanjutnya ada korek api, lalu jarum tapestri, lalu ada penanda juga. Pertama kita akan membuat bagian lingkar kepalanya. Pertama ini kita membuat magic ring terlebih dahulu. Cara membuat magic ringnya seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan baik-baik. Seperti ini. Jadi magic ring itu ketika ditarik bagian ekornya akan mengecil. Begitu ya. Jadi pertama, di dalam magic ring ini kita akan membuat 6 SC dalam magic ring. Ini di round pertama atau di baris pertama kita buat 6 SC dalam magic ring. Ini sudah 1 SC, saya beri tanda untuk bagian awalannya ya, karena saya tidak membuat slip stitch di bagian akhir baris. Saya akan membuat melingkar gitu ya, seperti obat nyamuk. Lalu kita lanjut lagi buat SC kedua, lanjut lagi buat SC ketiga, lalu SC keempat, SC kelima, dan terakhir SC keenam. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tarik bagian ekornya. Jadi benang yang bagian pendek ini kita tarik seperti ini. Jadi mengecil gitu ya lubang yang di dalam lingkaran magic ringnya. Selanjutnya kita mulai di baris kedua, diawali di bagian yang ada tanda tadi ya. Ini membuat 1 increase SC atau penambahan 1 SC dalam 1 lubang. Jadi di dalam 1 lubang ini ada 2 SC. Ini tadi sudah 1 SC ya. Di SC pertama saya beri tanda untuk bagian awal baris. Lalu ditambah lagi. Jadi ada 2 SC dalam 1 lubang. Lalu di bagian lubang kedua ini juga sama. Kita beri 1 increase SC. Jadi jika polanya ini 6 increase SC atau 6 inch, ini maksudnya 6 kali pembuatan 2 SC dalam 1 lubang. Begitu ya teman-teman. Jika teman-teman ada kesulitan atau ada yang tidak dimengerti dengan pola-pola yang saya tuliskan, mohon dituliskan di kolom komentar ya, insya Allah. Jika sewaktu-waktu saya membacanya akan saya balas. Ini kita lanjutkan hingga baris 2 selesai atau round 2 selesai. Jadi total di baris kedua ini ada 12 SC. Lanjutkan terus ya hingga selesai. Seperti ini. Jika sudah selesai, kita lanjut lagi ke baris 3. Kita ambil bagian penandanya. Kita ambil bagian penanda, kita awali baris ketiga atau round 3. Ini buat 1 SC, lalu beri tanda di bagian SC yang pertama. Lalu di bagian lubang kedua, kita isi dengan 1 increase SC atau 1 lubang diisi 2 SC. Ini beri 1 SC lagi dalam 1 lubang yang sama. Lalu di bagian lubang ketiga diisi dengan 1 SC. Seperti ini.
Ini 1 SC, lalu di lubang keempat diberi 1 increase SC. Jadi jika rumusnya di bagian round 3 ini 1 SC increase SC, ulangi sebanyak 6 kali gitu ya. Jadi di bagian baris 3 ini nanti ada 18 SC totalnya ya. Teman-teman bisa menghitungnya nanti di bagian akhir baris seperti ini. Ini nanti kita lanjutkan lagi di baris keempat. Jadi di baris keempat ini rumusnya ada 2 SC, 1 increase SC. Jadi teman-teman bisa mengetahuinya di bagian increase-nya ya. Di bagian increase diisi increase lagi gitu ya. Jadi untuk penambahan di atasnya 2 SC atau 3 SC increase itu tergantung di bagian bawahnya. Kita hanya melanjutkan gitu. Selanjutnya buat 2 SC lagi, lalu increase SC diulangi sebanyak 6 kali. Jadi total di baris 4 ini ada 24 SC. Lanjutkan ya hingga selesai. Ini bagian polanya akan saya tulis seperti ini ya teman-teman. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa teman-teman tanyakan kembali. Ini untuk ukuran yang saya buat ini ukurannya ada 18 cm diameternya ya. Ukuran kepalanya 18 cm. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kepala teman-teman sendiri atau kepala yang akan dibuatkan topinya. Selanjutnya di baris ke-21 kita lanjutkan hingga baris ke-37. Maksud saya 36. Di baris 21 hingga baris ke-36 kita buat SC keliling, jadi memutar terus setiap barisnya tanpa ada penambahan increase ya. Jadi total di per barisnya ini ada 120 SC. Jadi teman-teman bisa lanjutkan ya. Ini untuk bagian penandanya teman-teman bisa hilangkan karena ini tidak ada penambahan gitu ya, atau nanti di bagian akhir baris tapi diperlukan lagi. Kalau saya tidak, saya beri tanda lagi karena bagian baris yang terakhir nanti beda warna dan ada slip stitch di per barisnya gitu ya. Silakan teman-teman lanjutkan hingga baris ke-36. Totalnya ada 120 SC per barisnya. Lanjutkan hingga selesai dan seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini baris 21 hingga baris ke-36. Seperti ini. Selanjutnya kita buat slip stitch di bagian akhir benang karena nanti kita akan membuat benang yang bermotif atau benang semburnya itu ya. Jadi caranya sebelum penanda ini kita isi dengan slip stitch seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya. Kita isi dengan slip stitch lalu ditarik. Lalu di bagian penandanya kita ambil dan kita slip stitch lagi di bagian ini. Teman-teman perhatikan sendiri ya caranya. Perhatikan ya caranya, teman-teman bisa buat slip stitch seperti ini agar nanti di bagian benang yang berwarnanya bagian sambungannya ini tidak sebegitu terlihat ya. Jadi
Aslinya masih terlihat, cuman ya lumayan lah, tidak naik turun gitu barisnya. Setelah kita slip stitch seperti ini, selanjutnya kita ganti benang, warna benang sembur seperti ini ya. Lalu kita akan membuat di bagian SC yang sebelum slip stitch. Di bagian ini ya, di bagian SC nya. Lalu di baris 37 hingga seterusnya nanti kita menggunakan DC. Jadi untuk pembuatan DC yang awal seperti ini ya pembuatannya, atau teman-teman bisa menggantinya dengan 3 rantai atau 3 chain. Ini untuk di lubang kedua kita ambil di bagian baris yang bawahnya, bukan di bagian slip stitch-nya. Jadi di bagian DC yang awal atau 3 rantai pertama tadi kita beri tanda untuk awalannya. Atau teman-teman tidak menggunakan tanda juga bisa, karena ini DC dan di slip stitch di bagian akhir baris. Ini kita buat 120 DC. Setelah membuat 120 DC nanti kita lanjutkan membuat 60 rantai. Seperti ini ya, DC ini tidak ada penambahan sama sekali. Lanjutkan hingga selesai. Setelah selesai 120 DC seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita membuat rantai sebanyak 60 rantai. Seperti ini ya, R37 atau round 37, baris ke-37 ini rumusnya 120 DC dan 60 chain atau 60 rantai. Kita lanjutkan membuat rantai hingga selesai. Jika membuat rantai sudah selesai, selanjutnya kita buat slip stitch ke bagian tanda yang awal kita buat tadi. Setelah selesai seperti ini, kita slip stitch di bagian tanda. Tandanya diambil terlebih dahulu, lalu slip stitch. Jadi di bagian dimulai dari baris 37 ini kita slip stitch per barisnya ya. Seperti ini hasilnya. Lalu di baris 38 kita buat 180 DC. Jadi nanti di bagian rantainya diisi dengan 1 SC per rantai. Gitu ya. Jadi ada 60 rantai, jadi ada 60 DC juga. Ini tanpa ada penambahan juga. Jadi total ada 180 DC. Lanjutkan hingga selesai seperti ini, lalu slip stitch lagi. Seperti ini ya, teman-teman. Kita slip stitch di bagian penanda atau DC yang awal. Seperti ini. Selanjutnya di baris ke-39 kita akan mulai ada penambahan. Jadi untuk yang pertama ini tetap 1 DC, atau teman-teman mengganti dengan 3 rantai. Selanjutnya kita lanjutkan buat 10 DC lagi, jadi total nanti ada 11 DC. Lalu setelah 11 DC nanti kita akan menambah dengan increase DC atau penambahan 1 DC dalam satu lubang yang sama. Jadi nanti di satu lubang itu ada 2 DC. Seperti yang bagian SC yang awal tadi ya, penambahannya. Hanya bedanya yang awal tadi SC, kalau yang sekarang DC. Seperti ini. Setelah membuat 11 DC, lalu di lubang selanjutnya diisi dengan increase DC atau 2 DC dalam satu lubang.
Lalu kita ulangin lagi sebanyak 15 kali atau jadi nanti 11 DC lalu increase DC, 11 DC lagi increase DC. Jadi diulang hingga ada di bagian terakhir nanti ada increase DC. Increase DC-nya ada 15 kali gitu ya. Teman-teman bisa lanjutkan hingga baris ke-39 selesai. Ini bagian increase-nya. Seperti ini ya. Lanjutkan seperti ini terus hingga selesai. Jika sudah selesai seperti ini, lalu slip stitch, kita lanjut ke baris ke-40 atau round 40. Kita lanjutkan, ini ada pembagian ya, 6 DC di awal dan 6 DC di bagian akhir. Gitu. Jadi kenapa saya bagi seperti ini? Karena nanti tidak seperti yang ke bagian lingkar kepalanya. Kalau lingkar kepalanya tadi emang sengaja saya buat seperti itu karena pinginnya itu seperti kipas. Kalau ini saya ingin bulat sempurna. Jadi untuk mengakalinya teman-teman bisa membuat increase DC-nya tidak di satu increase, jadi diselang-seling gitu ya, entah itu 6 DC atau 3 DC lalu increase selanjutnya. Yang pasti nanti pastikan di setiap barisnya itu hasilnya ada 12 SC lalu increase gitu ya. Kalau misalkan teman-teman membuat 3 DC di awal, jadi nanti di bagian akhir itu ada 9 DC. Itu untuk mengakali agar lingkarannya terlihat lingkaran atau bulat sempurna. Seperti ini ya hasilnya. Jadi kita lanjutkan hingga selesai. Jadi ini kan ada 6 DC di awal dan 6 DC di akhir. Total ada 12 DC juga. Lalu di slip stitch di bagian DC yang pertama. Nanti polanya akan saya tuliskan ya. Dan jika misalkan teman-teman ada kesulitan dalam membaca pola, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Atau teman-teman bisa menghubungi di Facebook saya Irma Tri Austurina juga, atau di Instagram saya Irma Tri Austurina. Begitu. Misalkan ada kecepatan atau terlalu cepat gitu saya pengucapannya atau ada yang salah, tolong ditegur di kolom komentar juga tidak masalah, karena kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dalam pembentukan channel ini. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Seperti ini teman-teman hasilnya setelah di round 44. Ini di round ke-44 saya membuat slip stitch dan chain 1. Jadi setelah kita membuat baris DC, selanjutnya di bagian pinggirnya atau apa ya, edgingnya itu saya buat slip stitch atau seperti tusuk picot. Cuman kalau picot kan biasanya 3 rantai, kalau ini hanya 1 rantai. Lalu di slip stitch di baris maksud saya di lubang berikutnya. Caranya seperti ini ya. Setelah kita slip stitch, lalu buat 1 rantai seperti ini. Lalu kita slip stitch lagi seperti ini. Lalu buat 1 rantai lagi, slip stitch lagi di lubang berikutnya. Lalu kita buat 1 rantai lagi. Lalu slip stitch lagi di lubang berikutnya. Begitu seterusnya. Hasilnya akan seperti
yang terlihat ini ya. Lanjutkan hingga selesai. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini setelah kita slip stitch. Lalu nanti di bagian ekor benangnya bisa dipotong dan dirapikan. Selanjutnya kita buat talinya untuk bagian tengah, untuk bagian pitanya, untuk membentuk pita ya. Seperti ini. Untuk membuat bagian tengahnya ini, untuk tali pembuat pitanya ini, saya membuatnya hanya 3 rantai dan 2 SC bolak-balik hingga ada berapa ini? 10 baris SC bolak-balik. Seperti ini ya hasilnya. Lalu ini nanti digunting benangnya, lalu di tali dengan dijahit dengan jarum tapestri. Setelah kita masukkan jarum tapestri, selanjutnya kita jahit ke bagian lipatan pita seperti ini. Ini kita masukkan ke bagian lubang SC kedua sisi SC. Setelah kita jahit sempurna, lalu kita jahit lagi ke bagian topinya agar nanti tidak lari-lari ya. Seperti ini. Kita jahit dari bagian talinya tadi ke bagian topinya. Seperti ini teman-teman hasilnya. Selanjutnya kita rapikan bagian benang-benangnya. Lalu kita putus benangnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.